Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. An tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amada wa qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amaniyah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah di mana kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk melaksanakan apa yang Allah perintah, terutama sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi wasilah tolak ukur sebagai nilai amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, itba tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita, bahkan kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat nanti di yaumaz zahab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban khatib tidak lepas dari wasiat bitaqwallah, pada khusus bagi khatib sendiri. Umum hadirin sebagai mustami, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Memelihara keimanan kita dibuktikan, dilarasikan dengan amal soleh. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan di dalamnya kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat bertepatan kalau dia tahun dan bulan Islam. Tentunya kita menengok 15 abad apa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab dan tanggal atau tahun
Hijriah tersebut adalah suatu peristiwa yang sangat menakjubkan, di mana sekalipun orang-orang kafir pada waktu itu tidak percaya akan kejadian yang sangat Allah memberikan suatu mukjizat yang sangat hebat, yang mungkin sampai detik ini, sampai menit ini, bahkan sampai hari ini kita dirasakan oleh kita hasil kreasi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan salah satu hambanya adalah Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut adalah Asra. Di dalam perjalanan tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan Rasulullah SAW. Kalau Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, Allah membuktikan di dalam perjalanan tersebut banyak kejadian-kejadian yang pernah Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pernah Rasulullah SAW dalam perjalanan Asra tersebut diperlihatkan oleh Allah ada seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah SAW bertanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa kakek-kakek itu? Maka Rasulullah Jibril menjawab, itulah gambaran dunia yang sudah sangat tua. Kalau kita menengok perjalanan seperti itu pada waktu Asra tersebut, kita diperhatikan oleh Allah pada saat ini. Tentunya 15 abad yang lalu, 1500 tahun, keadaan dunia, gambaran dunia sudah sangat tua. Apalagi kalau sekarang sudah 15 abad, tentu kita kalau diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya, kita mungkin berapa bulan yang lalu atau akhir-akhir tahun 2011 apa yang terjadi? Musibah yang sangat dahsyat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ada apa di sana, terutama yang menimpa saudara kita yang ada di daerah Sumatera tersebut. Bukanlah kita perhatikan keimanan kita, bukanlah kita perlihatkan ketakwaan kita, dikala Allah sudah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Kalaulah Al-Quran banyak sekali Allah memperlihatkan tanda-tanda ayat-ayat Allah. Banyak apa yang penyebab terjadi seperti itu? Tentunya di dalamnya ada sesuatu. Dikala kaum, dikala penduduk sudah ingkar dari Allah dan hukum Allah, apalagi tidak menerimanya, tentunya Allah akan menimpakan suatu bencana, peringatan, bahkan terjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mungkin pada hari ini tidak salahnya kita buka lagi, walaupun tidak ada kata terlambat, kita untuk menengok, kita untuk memperhatikan, untuk kita berevaluasi. Kalau kata Allah, iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kalau Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perhatikan dirimu atau hisablah dirimu sebelum dihisab nanti yang akan terjadi hukum Allah, terutama pada di akhirat nanti. Apa? Kadangkala kita dijadikan tolak ukur di mana pergantian waktu, di mana pergantian tahun. Hampir-hampir kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah tidak sadar tahunnya kita pada bulan-bulan Islam itu bisa terjadi hanya tahu dikala 1 Ramadan, hanya tahu dikala 1 Syawal, dikala tahu hanya 10 Zulhijjah, bahkan pada bulan Rajab hampir tidak tahu. Pada bulan-bulan yang Allah muliakan, padahal pada bulan-bulan tersebut banyak sekali yang perlu kita raih,
apalagi pada bulan Rajab ini. Sebagian para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasul, bulan Ramadan bulannya umat muslim. Kenapa di antara tiga tersebut disebutkan? Karena bulan Rajab, kalau kita perhatikan, selain apa yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW, tujuan kita dengan derajat Isra dan Mi'raj, apa hasil dari Mi'raj tersebut? Tentunya sampai detik ini, menit ini, jam ini, kita masih khusyuk, masih senang. Karena apa? Takut-takut kita tidak termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, tuba liman ra'ani wa amana bi, sumatuba liman amana bi walam yaroni. Kata Rasulullah SAW, akan masuk ke dalam surga orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Ia orang yang berbahagia, dan dia masuk surga. Karena orang tersebut beriman kepadaku sekalipun tak melihatku. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dari redaksi hadis ini, subhanallah, sungguh indah kata Nabi. Orang akan masuk surga dikala dia atau mereka iman kepadaku dan melihatku. Tapi yang sangat hebat kata Nabi, orang dia akan masuk surga bahagia kata Nabi, sampai mengatakan 3 kali. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali? Sungguh bahagia bagi orang yang tidak pernah melihat Rasul, tapi dia iman kepada Rasul dan melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasul. Subhanallah, mudah-mudahan di dalamnya kita termasuk orang-orang yang selalu iman kepada Rasul dan taat apa yang dibawa oleh Rasul. Terutama apa hasil Mi'raj adalah sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan sholat yang 5 waktu selalu kita laksanakan, didirikan, ditegakkan, menjadikan wasilah tolak ukur membawa amal-amal kita, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati asar, fa in sholahat sholaha sayyid amali, fa in fasadat fasadi sayyid. Yang pertama dihisab, yang pertama dipertanyakan nanti pada hari kiamat bagi seorang muslim, di dalamnya kita tidak akan lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, adalah salat. Fa in sholahat sholaha sairu amali, barang siapa yang sholatnya benar, syarat dan rukunnya, aturannya, maka amal-amalnya pun bakal benar. Tetapi dikala sholatnya rusak, maka amal-amal pun akan rusak. Jadi jelas, sholat salah satu wadah segala amal. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan kemampuan untuk khusyuk dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Masehi kadang-kala bukan kita salah, wah harus kita tahu. Bahkan kita dijadi tolak ukur, sudah berapa umur kita? Sudah bertambah 1 tahun. Tentunya dikala kita amal kita atau umur kita bertambah, secara dohiriah bertambah, tapi secara hakiki
jatah usia kita berkurang. Apa yang menjadikan suatu pertanyaan bagi kita? Kalaulah Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila liman ba'da maut. Kalaulah Allah memberikan suatu akal pikiran pada diri kita, suatu amanah dari Allah, dibedakan dengan makhluk yang lain. Manusia dipunculkan oleh Allah, diberinya akal. Maka kata Nabi, orang yang berakal itu dia di mana diberi jatah usia, maka dia digunakan untuk berintrospeksi diri, untuk membaca diri, untuk berevaluasi diri, untuk menghisap diri. Tetapi bukan hanya berevaluasi, tetapi dia langsung wa amila lima ba'dal maut, dilanjutkan dengan melaksanakan amal soleh untuk bekal sesudah mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, di sisi lain orang itu ada yang berakal menggunakan suatu anugerah dari Allah, amanat dari Allah, menggunakan akalnya. Tetapi kata Nabi, ada juga orang yang lemah, orang yang ingkar, orang yang tidak peduli akan hukum Allah. Mana? Kata Nabi, wal azizu man atba'a nafsahu hawaha. Ialah orang yang lemah pandangan Allah, dia yang suka hidupnya hanya hawa nafsu saja, mengikuti hawa nafsu saja. Watamana alallahi amaniya, dan dia minta kepada Allah malah melebihi batas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu mudah-mudahan dengan perpindahan waktu, dengan bertambahnya waktu, tetapi secara hakiki jatah usia kita kurang. Tentunya marilah kita gunakan menjadi orang yang berintrospeksi diri, orang yang suka membaca diri. Apa yang kita kerjakan pada tahun ini? Apakah lebih baik? Apakah sama? Apakah kurang? Tentunya harapan kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah, bahkan kita termasuk orang-orang yang berakal di hadapan Allah, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah untuk bekal kita nanti. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertahankan keimanan kita, untuk menjaga keutuhan iman kita, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar apa yang harus kita kerjakan. Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasa'a qulubuhum lidzikrillah, kata Allah. Apakah belum sampai kepadamu wahai orang-orang yang beriman, untuk khusyuk hati-hatimu untuk dzikir kepada Allah. Wa man nazala minal haq, padahal Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW Al-Quran, tuntunan dengan hak dan benar. Wala yakunu kallazina utul kitab, dan jangan sampai kalian semua akan menjadi orang-orang ahli kitab yang sebelumnya, di mana Allah faqala alaihimul amada faqasat qulub, dia diberi jatah usia, dia diberi tempo panjang umur, ternyata faqasat qulub, hatinya bukan tambah khusyuk, hatinya bukan tambah tunduk, hatinya bukan tambah taat, malah menjadi keras, bahkan menjadi kaum-kaum yang kufur atas perintah Allah. Maka kata Allah, wa kasirum minhum fasikun, maka kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari konteks ayat tadi, yang pertama Allah menanya kepada kita, sejauh mana keimanan kita,
Sejauh mana ketundukan ketaatan kita kepada Allah. Dengan pergantian waktu, bertambahnya waktu, ternyata mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah kita termasuk orang yang seperti ahli kitab sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasrani, di mana oleh Allah diberi Alkitab, Taurat dan Injil yang dibawa Nabi Musa dan Isa, ternyata pakosat qulubuhum, hati-hati mereka bertambah jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dengan pertumbuhan waktu, bertambahnya waktu secara lahiriah, bertambahnya umur, tapi secara hakiki jatah usia berkurang. Di mana jatah usia berkurang, tentunya kita akan mendekati kematian. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai Nabi Rasul yang tadi, termasuk al-qais, orang selalu berevaluasi diri, berintrospeksi diri untuk memperbanyak amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani lima bihi wa tiqil hakim wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inni dhaifun faqawini wa inni zalilun fa'azini wa inni faqirun warzuqni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa dzikrullahul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah